Pada pertemuan hari ini kita mulai membahas mengenai pemodelan dalam statistika. Ya, dalam melakukan pemodelan biasanya kita tertarik untuk melakukan analisis hubungan antara dua peubah atau lebih. Dalam melakukan analisis hubungan biasanya yang kita perhatikan adalah jenis dan tipe hubungannya, skala pengukuran dari peubahnya, ukuran keterkaitannya, dan tentu saja pemodelan terhadap keterkaitan hubungan antara kedua peubah tersebut. Bicara mengenai hubungan ya, di sini tidak semua hubungan atau relationship itu bersifat sebab akibat atau causal relationship ya. Jadi untuk menentukan apakah suatu hubungan itu bersifat sebab akibat, itu memerlukan keahlian dari bidang ilmu yang terkait. Ya, ada beberapa alat yang dapat kita gunakan dalam melakukan analisis keterkaitan. Nah, alat apa saja yang kita pilih ini ditentukan oleh yang pertama adalah skala pengukuran dari data atau variabel itu sendiri. Lalu yang kedua ditentukan oleh jenis hubungan antar variabelnya. Tabel pertama ini berisi ringkasan analisis keterkaitan yang bisa kita lakukan berdasarkan skala pengukuran dari peubahnya. Nah, jadi kalau kita punya peubah yang keduanya itu numerik, analisis hubungannya bisa kita lakukan menggunakan analisis korelasi ya, baik itu korelasi Pearson ataupun Spearman. Sedangkan jika salah satunya itu kategorik ya, kita bisa lakukan analisis menggunakan tabel ringkasan. Nah, kalau keduanya merupakan peubah kategorik, di sini analisis keterkaitan yang kita bisa lakukan adalah korelasi Spearman tadi ya, tapi dengan syarat kategoriknya itu masih bersifat ordinal ya. Namun jika keduanya merupakan peubah nominal, maka analisis yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan uji chi-square. Ya, selanjutnya jika kita mengetahui ada hubungan sebab akibat atau causal relationship antara X dan Y. Nah, di sini kalau keduanya numerik, di sini kita bisa melakukan analisis regresi linear. Oke, namun kalau Y-nya itu kategorik ya, regresi yang bisa kita lakukan adalah regresi logistik. Nah, sedangkan kalau Y-nya numerik namun X-nya kategorik, kita bisa lakukan analisis of variance atau analisis hidikragam ya. Lalu kalau keduanya kategorik, di sini kita bisa lakukan analisis menggunakan regresi logistik. Oke, untuk selanjutnya dalam pertemuan ini kita akan membahas korelasi Pearson dan juga analisis regresi linear. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi dan regresi. Apa itu analisis korelasi dan apa bedanya dengan analisis regresi? Dalam analisis korelasi ya, kita mengukur keeratan hubungan linear antara dua peubah. Jadi di sini fokusnya kita mencari suatu indeks atau suatu nilai yang bisa mengukur keeratan hubungan linear kedua peubah tersebut. Nah, perhatikan di sini, hubungan yang bisa diukur oleh analisis korelasi hanyalah hubungan yang sifatnya linear, atau jika kita plotkan akan membentuk suatu garis lurus. Analisis regresi merupakan analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua peubah atau lebih dari peubah kuantitatif ya, sehingga salah satu peubah dapat diramalkan dengan peubah lainnya. Nah, supaya kita bisa melakukan peramalan ini, kedua peubah itu harus memiliki hubungan sebab akibat tadi. Jadi di sini bedanya. Pada saat kita menghitung korelasi ya, kita tidak perlu memiliki informasi bahwa keduanya memiliki hubungan sebab akibat atau tidak. Kita cukup menghitung indeks atau menghitung nilai korelasi dari kedua peubah tersebut. Sedangkan pada saat kita mau melakukan analisis regresi, kita harus tahu dulu kedua peubah ini memiliki hubungan sebab akibat. Selain itu, kita juga tidak boleh salah menentukan mana yang sebagai peubah independen atau peubah prediktor ya, mana yang sebagai peubah dependen atau peubah respon. Koefisien korelasi merupakan ukuran sejauh mana dua peubah terkait. Di sini yang diukur adalah hubungan yang sifatnya linear. Ya, berikut ada beberapa contoh hubungan korelasi yang positif ya. Yang pertama,
tinggi badan ya dengan berat badan. Biasanya orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan yang lebih berat pula. Nah, lalu di sini ada waktu belajar siswa dengan rata-rata nilai ujiannya. Dengan semakin bertambahnya waktu belajar siswa, biasanya rata-rata ujiannya juga akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga, semakin banyak antioksidan yang kita konsumsi, maka sistem kekebalan tubuh kita juga akan semakin meningkat. Ya, berikutnya adalah beberapa contoh korelasi yang sifatnya negatif. Yang pertama, saat seseorang berolahraga lebih banyak, maka berat badannya cenderung menjadi berkurang. Yang kedua di sini adalah kecepatan mobil yang bertambah. Otomatis waktu tempuh untuk mencapai suatu tempat itu akan berkurang. Dan yang ketiga di sini ada ayam, di mana dengan bertambahnya umur ayam tersebut, biasanya jumlah telur yang dihasilkannya akan berkurang. Besaran nilai korelasi ini mulai dari -1 sampai dengan 1. Minus menyatakan arah hubungannya ya. Kalau dia minus berarti hubungannya itu berlawanan, sedangkan kalau dia positif berarti hubungannya itu searah. Semakin dekat ke angka 1, baik itu positif maupun negatif, artinya semakin kuat korelasi antara kedua peubah tersebut. Sedangkan semakin dekat dengan nilai 0 berarti semakin lemah korelasi dari kedua peubah tersebut. Ya, berikut ini ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai korelasi. Yang pertama adalah nilai korelasi di populasi. Ini biasanya dilambangkan dengan rho. Ya, rumus umumnya kita membagi covariance dari X dengan Y dengan perkalian antara simpangan baku X dan simpangan baku di Y. Nah, selanjutnya kalau untuk korelasi di contoh, ini kita menggunakan lambangnya R. Untuk rumusnya masih sama ya, namun di sini yang kita gunakan adalah simpangan baku untuk contoh, baik itu contoh di X maupun contoh di Y. Di sini ada 4 grafik yang menggambarkan hubungan antar peubah kontinu ya. Kita lihat dulu grafik yang pertama. Grafik yang pertama ini antara X dan Y, dia membentuk garis yang lurus ya, atau hubungannya bersifat linear. Karena itu begitu kita hitung nilai korelasinya ya, dia akan cukup tinggi, yaitu di sini 1. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini sebenarnya antara X dan Y memiliki hubungan, namun bentuk hubungannya ini seperti parabola. Karena dia tidak berbentuk linear ya, maka begitu kita hitung R-nya, akan kita dapatkan nilai R yang kecil, atau di sini didapatkan nilainya 0. Ya, sekarang perhatikan gambar yang ketiga ya. Ini juga X dan Y memiliki hubungan sebenarnya ya. Namun di sini hubungannya berbentuk diagram sinus. Nah, karena dia tidak berbentuk linear, makanya pada saat dihitung R-nya atau korelasinya, dia juga akan menunjukkan angka yang 0. Nah, gambar yang keempat ini sedikit berbeda ya. Kalau yang keempat ini memang dia scatter plotnya ini tidak memiliki pola tertentu, memang acak saja. Karena itu memang di sini R-nya sama dengan 0. Ya, dari keempat grafik ini bisa kita simpulkan ya, korelasi hanya dapat mengukur hubungan yang sifatnya linear. Nah, kalau kita dapatkan korelasinya itu 0 atau R-nya 0 ya, itu bisa dua arti. Yang pertama, bisa mungkin dia tidak memiliki hubungan sama sekali, seperti yang di 4 ini ya. Atau bisa jadi dia memiliki hubungan, namun hubungannya itu tidak linear, seperti di gambar 2 dan 3. Ya, kita lihat ilustrasi ya. Di sini saya ada ilustrasi seorang guru di sekolah dasar ingin tahu tentang jumlah partisipasi siswa di kelas 4-nya pada awal tahun dibandingkan dengan setelah mereka mengenal lingkungan kelas. Nah, secara khusus dia ingin tahu apakah ada hubungan antara kebiasaan partisipatif siswanya selama seminggu pertama di sekolah dan minggu ke-10. Nah, dia ingin dapat memprediksi kebiasaan partisipatif mereka. Dia memutuskan untuk menghitung berapa kali 6 anak angkat bicara selama minggu pertama tahun ajaran dan pada minggu ke-10. Ya, di sini yang minggu pertama sebagai X, minggu ke-10 sebagai Y. Berikut ada datanya. Ya, jadi di sini kita mau mencoba menghitung korelasi antara X dan Y ini.
Oke, jadi pada saat kita ingin menghitung korelasi ya, kita awali dengan menghitung jumlah total dari X ya, lalu kita hitung juga jumlah total dari Y. Nah, lalu kita buat lagi ya data baru di sampingnya di sini ya. Ini adalah berisi X kuadrat. Lalu kita hitung juga jumlah dari X kuadrat, lalu Y kuadrat. Dihitung juga jumlahnya ya. Lalu yang terakhir adalah perkalian antara X dan Y. Ya, ini kita jumlahkan juga. Oke, sekarang kita masuk ke rumus korelasi. Nah, ini kan adalah rumus korelasi di populasi ya. Nah, karena ini hanya data contoh, diambil 6 anak ya, maka korelasi yang kita lambangkan rho ini diduga dengan rumus yang R ya. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, yang di atas ini adalah rumus covariance dari X dan Y, lalu yang ini adalah simpangan baku dari X, dan yang ini adalah simpangan baku dari Y. Oke, kita bisa lihat di sini akar N-1 dikalikan dengan akar N-1 ini sama dengan N-1 ya, ini berarti bisa kita coret. Ya, jadi rumusnya bisa disederhanakan menggunakan rumus yang ini. Ya. Sekarang kita lihat ya, semua komponen di rumus R ini sudah kita ketahui pada tabel yang di sebelah kiri ya. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Sigma XY ini adalah yang 64 ya. Ini kan kita masukkan ke sini. Sigma X dikalikan sigma Y, berarti kedua ini dikalikan ya. Lalu yang bawahnya juga sigma X ada, sigma Y ada, dan N-nya ini sama dengan 6. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Ya, di sini kita dapatkan R-nya adalah 0,7789. Ya, kalau kalian mau mencoba menghitung ini menggunakan Excel juga bisa ya. Kalian bisa masukkan fungsi. Ya, jadi untuk mencari covariance-nya kalian bisa gunakan fungsi covariance.s ya, karena ini data sampel. Kalau data populasi tidak perlu pakai .s-nya. Nah, untuk standar deviasinya di bawah bisa kita gunakan fungsi stdev.s, masukkan kolom X atau dimasukkan kolom Y. Oke, didapatkan nilainya sama dengan perhitungan manual. Oke, untuk Excel saya rasa kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menghitung korelasi menggunakan Minitab. Oke, kita sudah masuk di Minitab. Datanya sudah saya masukkan di bagian worksheet ya. Di sini C1 untuk muridnya, C2 untuk X, dan C3 untuk Y-nya. Nah, untuk melakukan analisis korelasi di sini ya, kita bisa gunakan menu Start, lalu Basic Statistics ya. Lalu di sini ada Correlation. Ya, variables ini kita masukkan peubah yang akan kita korelasikan ya. Ini bisa kalian sorot lalu pilih select ya, atau bisa juga kita klik 2 kali seperti ini. Nah, metode yang digunakan ini kalau data kita numerik kita gunakan Pearson correlation. Sedangkan kalau data kita itu ordinal kita gunakan Spearman. Nah, karena ini datanya numerik ya, kita gunakan Pearson correlation. Oke, display p-value ini adalah p-value yang digunakan untuk menguji apakah korelasinya signifikan atau tidak. Ya, namun dalam perkuliahan ini saya tidak akan membahas mengenai pengujian untuk korelasi ya. Ini selanjutnya store matrix ya. Kalau store matrix ini kita hanya mau mengeluarkan matriks korelasi antara X dan Y ya. Oke, ini tidak perlu kita checklist dua-duanya ya. Kita okekan saja. Ya, di sini langsung dikeluarkan nilainya korelasi antara X dan Y sebesar 0,779. Berikut adalah beberapa kesalahan pemaknaan dari koefisien korelasi ya. Jadi kalau korelasi yang kuat itu tidak berarti dia memiliki hubungan sebab akibat ya. Nah, di sini ada beberapa contoh data. Yang pertama nih ada data tingkat perceraian di Maine ya. Lalu data per kapita consumption of margarine. Nah, di sini kita lihat ya, konsumsi margarin dan tingkat perceraian itu grafiknya tuh mirip.
Ini kalau kita korelasikan pasti nilai korelasinya tinggi. Tapi ya bukan berarti dengan meningkatnya konsumsi margarin maka akan meningkatkan tingkat perceraian. Ini tidak berhubungan sebab akibat. Oke, selanjutnya data yang di sebelah sini ya. Ini ada data penjualan es krim dengan tingkat kriminalitas. Kita bisa lihat polanya itu mirip ya, bahkan hampir sama begitu. Yang satu naik, yang satu lagi juga naik, begitu yang satu turun, yang satu lagi juga turun. Nah, di sini artinya ya, kalau kita hitung korelasi antara kedua peubah ini, otomatis kita akan mendapatkan nilai korelasi yang cukup tinggi. Nah, tapi hati-hati di sini juga kita tidak bisa mengartikan bahwa peningkatan penjualan es krim ya dapat meningkatkan juga kriminalitas di kota tersebut. Bagaimana cara menjelaskan peningkatan penjualan es krim yang diikuti dengan peningkatan kriminalitas ini ya ternyata dipengaruhi oleh peubah lain. Nah, di sini ada peubah suhu di mana suhu atau udara yang panas ternyata menjadi sebab kenapa orang banyak yang melakukan pembelian es krim. Nah, pada suhu yang panas ini juga ternyata banyak orang yang pergi keluar rumah sehingga dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Hubungan antara penjualan es krim dan tingkat kriminalitas ini adalah korelasi, sedangkan hubungan antara suhu dan penjualan es krim maupun suhu dan tingkat kriminalitas ini bisa disebut sebagai hubungan sebab akibat. Berarti di sini ada yang berperan sebagai prediktor dan juga sebagai respon ya, di mana prediktor ini akan memprediksi nilai dari respon. Yang berperan sebagai prediktor di sini suhu, dia akan menduga penjualan es krim, dan suhu juga akan menduga tingkat kejahatan. Nah, suhu ini bisa disebut juga sebagai peubah bebas atau independent variable, dan penjualan es krim serta tingkat kejahatan ini juga bisa disebut sebagai peubah tak bebas atau dependent variable. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pemodelan untuk hubungan kedua peubah ini? Nah, pada saat kita mau melakukan pemodelan, di sini kita bisa lakukan dengan menggunakan analisis regresi. Ya, pembahasan lebih lanjut mengenai analisis regresi akan saya jelaskan pada video selanjutnya.